Ini yang tujuannya adalah untuk diberikan ke adik-adik kita di sini, malah dibit dengan uang monopoli. Ya, saya mohon. Sebelum kita akhiri ini, saya ingin menyampaikan bahwa di belakang saya ini ada baju yang viral kemarin yang saya lakukan lelang. Alhamdulillah, saya tidak menyangka sekali. Awalnya bid terakhirnya itu sempat 3 juta, namun ada orang yang membayar dengan uang monopoli. Otomatis saya harus rebid atau bid ulang. Ada 1.050.000 di hari kemarin. Lalu tadi malam sekitar jam 8 malam, tiba-tiba ada Uya Kuya TV ngebid 1.200.000 dan saya bid. Lalu menghubungi nomor tim saya verifikasi ternyata betul. Saya akan mencoba menghubungi Om Uya Kuya, siapa tahu diangkat, untuk serah terima bahwa ini sudah solve di Om Uya. Ini kayaknya Om Uya lagi syuting apa gimana? Ini, tapi nanti saya tetap akan berusaha menghubungi. Sembari kita bisa kontak Om Uya, uangnya juga sudah masuk di sini Pak. Ini bajunya, silakan kalau ingin dilihat. Mungkin sedikit diceritakan gitu kan Ya. dari selama masa 2 minggu kan, proses pelelengan ini sampai akhirnya seorang atau Uya Kuya TV yang mengebit terakhir yang terbesar gitu dan sampai akhirnya terjual itu dia. Mungkin bisa diceritakan proses seperti apa gitu. Oke, jadi prosesnya itu dari tanggal 5 saya sudah umumkan bahwa siapapun bisa ngebit ini dengan keseriusannya. Dari mulai 350.000 saya buka, kelipatan bidnya dari 50.000 bertambah 500, 1 juta sampai dengan 3 juta. Yang terakhir kemarin sempat saya kecewa dengan Indra Bekti, Kak Indra Bekti dan YKK ya, kita sama-sama kecewa. Kalau ada orang yang pengen ngebit baju ini yang tujuannya adalah untuk diberikan ke adik-adik kita di sini, malah dibit dengan uang monopoli. Ya, saya mohon ini menjadi pelajaran juga buat siapapun. Tolong bisa bedakan konteks di mana informasi entertain, informasi bercanda, informasi serius, dan informasi yang bersifat sosial seperti ini. Apakah informasi yang bersifat sosial dan baik seperti ini masih layak untuk dipermainkan ataupun dibuat bahan ceng-cengan? Itu aja. Saya kembali ke masyarakat. Semoga ini menjadi pelajaran yang besar juga untuk saya ataupun siapapun yang melihat keadaan seperti kemarin. Oke. Terima kasih. Angka 1,2 ini sebenarnya sesuai dengan ekspektasi lo kah? Atau lebih di bawah atau lebih di atas atau gimana? Angka 1,2 angka yang saya tidak pernah ekspektasi ya, karena baju ini juga belinya itu di bawah harga itu, bahkan di bawah harga 350 yang saya bid. Saya berusaha untuk ya modalnya cuman di bawah itu, saya coba untuk siapa tahu bisa lebih harganya, dan alhamdulillah terbukti dari modal 350.000 itu laku 1.200.000. Saya sudah bilang juga kepada YKK berapapun nominalnya saya tidak pernah bisa tahu karena saya sadar juga siapa saya. Tapi alhamdulillah diterima oleh pihak Uya TV untuk dibeli secara resmi dan uangnya beneran. Ya, saya serah terimakan ini dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Om Uya karena sudah mengikuti bid ini, karena bid ini adalah bid untuk donasi. Terima kasih. Setelah di stop bid ini dan akhirnya ke Uya, sempat menanyakan nggak ya untuk apa gitu dia sampai akhirnya mau mengeluarkan duit 1,2 ini? Oke, di komentarnya Uya di video YouTube saya itu bilang kalau emang ini benar untuk donasi, gue bid 1.200.000. Ya memang buat saya memang benar, jadi tidak perlu saya klarifikasi lagi. Tapi tim menghubungi apakah benar, ternyata benar ditransfer 1.200.000 atas nama Uya. Setelah itu ada pembicaraan antara lo sama Uya gitu? Nggak ada, bahkan baru ini tadi saya dikasih nomor teleponnya sama Uya, sama tim saya untuk saya hubungi tapi belum saya ngangkat. Nah, untuk yang kemarin gimana Bang? Itu yang yang katanya yang mau ngebit pakai uang monopoli, itu gimana tuh? Ya, lanjutannya apa? Saya sih tidak memproses ke mana-mana ya, saya hanya bersama Indra Bekti memberikan edukasi kembali bahwa hal seperti itu tidak pantas. Ketika memang ini tujuannya sosial, kenapa harus dibit dengan
monopoli seperti itu. Kalau emang tidak niat untuk bid, tidak perlu melakukan hal itu. Atau juga saya tidak pernah memaksa orang untuk ayo bid dong, ayo bid. Saya tidak pernah melakukan itu. Dia mengungkapkan langsung dengan uang monopoli atau? Oh, dia bikin video reaction. Oh. Jadi setelah ngomong 3 juta pakai uang monopoli, 3 juta itu saya bid. Ternyata di video YouTube-nya dia bilang kalau saya membuat ini saya bid dengan uang 3 juta uang monopoli. Padahal sebelumnya baju ini sudah kebid 2 juta. Seperti itu. Tapi karena saya harus melakukan proses pre-bid, ya saya mulai dari nol lagi. Ada kontekan nggak sama dia? Nggak ada. Maksudnya Saya cukup lewat konten itu, dia melihat konten saya dan dia bikin lagi. Saya tidak tanggapin karena buat saya bukan untuk mencari permasalahan di sini, tapi untuk mengedukasi sama Kak Indra bahwa hal seperti itu tidak layak untuk dilakukan. Itu yang melakukan yang mengungkapkan uang monopoli itu Indranya atau timnya atau? Oh bukan, ada orang lain bilang kalau akan ngebid 3 juta uang monopoli, kalau nggak salah channelnya tuh Bang Zeki TV atau apa gitu kalau nggak salah ya, nanti bisa dilihat di YouTube saya. Dan itu Kak Indra juga mengajak saya untuk ini harus dikasih tahu kayak gini supaya tidak ada orang lain yang ngikut-ngikut seperti ini di saat galang-galang donasi yang memang tujuannya adalah positif. Seperti itu. Bang, mungkin kenapa sih baju yang ini yang dilelang nggak ada baju yang lain atau gimana? Oke, jadi baju ini banyak sejarah buat saya. Sampai akhirnya banyak media yang memasukkan foto saya menggunakan baju ini, entah kenapa, padahal saya juga nggak tahu gitu. Kenapa di media sosial semua atau di berita online saya menggunakan baju ini, padahal saya punya foto lain banyak. Bahkan dengan baju ini juga saya tidak sengaja ada di podcastnya Om Deddy Kobuser. Kalau kata orang, pencapaian YouTuber tertinggi adalah ketika dipanggil podcastnya Om Deddy, kata orang ya. Seperti itu. Terus saya nggak tahu juga ternyata pakai baju ini juga makin viral lagi gitu, dan baju ini juga banyak kenangan buat saya dengan kasih saya yang sempat berantem hingga saat ini. Ya banyak pengorbanan di sini dengan baju ini, luar biasa. Selain saya dicap jadi sebagai Lutfi Anjay gara-gara baju ini, saya dicap juga sebagai orang yang kurang kerjaan karena mengangkat konten edukasi Anjay. Saya juga kehilangan perasaan orang yang saya kasih sayangi harus jauh di saat kondisi setelah saya viral dengan baju ini. Itu aja sih. Berarti bisa dibilang lu ngelelang baju ini bang aji mumpung gitu lah. Maksudnya itu ya karena baju ini juga melekat dengan image lu kayak gitu, akhirnya kita lelang aja lah gini gitu. Ya, selain itu saya karena menganggap ini banyak histori buat saya, warna kuning juga baju ini adalah gold ribbon yang ada di dada kiri kami semuanya. Itu adalah simbol peduli kanker anak Indonesia. Warnanya sama, dan saya pengen menjadikan ini sebagai momentum untuk orang mengingat warna kuning adalah kanker Indonesia. Bukan aja Untuk ya? anak. Bukan. Walaupun di luar banyak yang bilang, wah baju kuningnya Anjay, tapi buat kami melambangkan adalah warna kuning ini baju untuk mengingat semuanya, seluruh Indonesia ini, bahwa ada adik-adik kita yang masih berjuang kanker survivor di sini. Warnanya adalah gold ribbon. Setelah lu ngelakuin hal ini bang, maksudnya itu masih kan ya kita tahu sendiri lah karena netizen yang budiman gitu. Masih sering nggak menerima kritikan yang cukup ya pedes lah di komenan YouTube, di sosial media gitu? Masih mas, jadi bahkan Instagram saya sempat hilang 3 kali mas. Waduh. Sempat hilang 3 kali, sudah balik 1 hari hilang lagi, di report lagi, balik 5 jam hilang lagi, dan alhamdulillah yang sekarang sudah. Toh juga saya sudah minta maaf kalau apa yang saya buat itu sempat meresahkan semuanya di sini. Tolong diingat kembali bahwa apa yang saya lakukan ini tujuannya bukan untuk mempercah belahkan bangsa, tidak untuk meresahkan masyarakat. Tolong diambil positifnya, tujuannya edukasi. Ketika memang tidak diterima, saya minta maaf. Saya mohon beri kesempatan saya untuk berkarya, beri kesempatan saya untuk menggunakan hak saya di sosial media lagi. Layaknya orang biasa, yang perlu digarisbawahi adalah saya bukan seorang narapidana ataupun orang yang